Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Selasa 10 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya peringatan Hari Anti Korupsi diwarnai dengan aksi unjuk rasa, serta mantan Presiden PKS Lutfi Hasan yang divonis 16 tahun penjara. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa memperingati Hari Anti Korupsi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan berujung bentrok. Massa bentrok dengan aparat kepolisian karena petugas berusaha menghalau aksi anarkis massa. Polisi akhirnya membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Ratusan mahasiswa dari sejumlah lembaga di sejumlah perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan ini kesal tidak ditemui gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan saat berunjuk rasa di kantor gubernur. Akhirnya massa membubarkan diri dengan melakukan aksi anarkis dengan melakukan pelemparan. Ratusan mahasiswa ini melempar ke arah kantor gubernur. Polisi yang melakukan penjagaan akhirnya membubarkan mahasiswa dengan melepaskan tembakan gas air mata. Sebelumnya mahasiswa ini berunjuk rasa di kantor gubernur agar meminta gubernur menemui mereka. Mereka menuntut gubernur Sulawesi Selatan agar berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pasalnya sejumlah pejabat di Pemprov Sulawesi Selatan terseret kasus korupsi bantuan sosial. Namun hingga aksi bubar, massa juga tidak ditemui oleh orang nomor 1 di Sulawesi Selatan tersebut. Mahasiswa ini tidak hanya menyoroti persoalan korupsi di Sulawesi Selatan, tapi juga kasus korupsi yang terjadi di pusat, seperti menuntut KPK dalam penyelesaian kasus Senturi dan Hambalang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Husein melaporkan. Masih dari Makassar, pemirsa. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Universitas Negeri Makassar UNM dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi diwarnai dengan aksi pembakaran pos polisi. Mahasiswa sengaja membakar pos polisi tersebut karena menilai polisi sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Ratusan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar UNM merusak satu pos polisi yang terletak di pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani dan Jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Aksi pengerusakan ini dilakukan mahasiswa saat memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember. Para mahasiswa ini saling bergantian merusak pos polisi dengan menendang dan memukul menggunakan kayu dan bambu. Bahkan, mahasiswa juga menarik pos polisi tersebut hingga ke badan jalan. Usai merusak pos polisi tersebut, mahasiswa kemudian membakar pos polisi. Mahasiswa membakar pos polisi lantaran menilai kepolisian menjadi salah satu lembaga terkorup yang ada di Indonesia. Usai membakar pos polisi, mahasiswa kemudian bergeser menuju kampus mereka untuk berorasi memperingati Hari Korupsi Internasional. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan aktivis anti korupsi di Kejaksaan Tinggi Riau berlangsung ricuh. Kericuan itu dipicu aksi pengunjuk rasa yang mendarahi mobil Kejati Riau dengan darah ayam. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dan aktivis anti korupsi di halaman Kejaksaan Tinggi Riau semula berjalan damai. Namun kemudian timbul kericuhan ketika pengunjuk rasa memotong seekor ayam. Darah ayam itu kemudian diletakkan di atas mobil dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Riau sebagai simbol matinya penegakan hukum dalam mengusut kasus korupsi di Riau. Aksi itu kemudian mendapatkan perlawanan dari petugas kejaksaan. Seorang petugas menyingkirkan bangkai ayam dari mobil dinas tersebut. Sempat terjadi aksi pukul sebelum akhirnya kedua kubu bisa menahan diri. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut pihak kejaksaan serius untuk mengusut kasus korupsi di Riau.
Pengunjuk rasa juga menyebut rapot penanganan kasus korupsi Kejaksaan merah. Lantaran dari 51 kasus korupsi yang ditangani sejak tahun 2004, hanya beberapa kasus saja yang bermuara ke pengadilan. Usai menyampaikan orasinya, pengunjuk rasa pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Pekanbaru, Riau, Safrial melaporkan. Banyaknya kasus korupsi yang belum tuntas seperti Hambalang, Senturi, dan SKK Migas yang masih dalam penyelidikan KPK, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan saat ini KPK tidak bisa dipengaruhi dan diintervensi oleh siapapun dan tidak ada unsur dendam dalam memutuskan tersangka kasus korupsi. Kasus demi kasus korupsi secara perlahan telah diselesaikan oleh KPK. Namun masih ada beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut, seperti yang terjadi dalam kasus Hambalang. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum belum juga menjalani persidangan. Padahal beberapa nama seperti Muhammad Nazarudin, Nindo Rosalina, Mahfud Suroso, dan Andi Malarangeng telah divonis di pengadilan Tipikor. Demikian dengan kasus bailout Bank Senturi, yang sudah bergulir hampir selama 5 tahun. Hanya menetapkan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya sebagai tersangka. Warga pun berpendapat KPK tebang pilih dalam kasus korupsi. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa saat ini KPK tidak bisa dipengaruhi dan tidak ada unsur dendam dalam memutuskan kasus tersangka koruptor. Tidak ada dendam atau niatan jahat yang melatar belakangi kami dalam memutus seseorang jadi tersangka dan sebagainya. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Wayan Agus melaporkan. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak divonis 16 tahun penjara. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.